Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di Rejosari Channel. Bagi teman-teman atau pengendara bermotor, ini kalau di jalan raya yang tertib, lalu lintas dan berhati-hati ya. Sebab jika melanggar tidak hanya mekanisme tilang saja, tapi juga akan ada penerapan poin pelanggaran pada surat izin mengemudi atau SIM. Hal ini sudah sesuai pada peraturan kepolisian atau Perpol nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM. Apa saja dan berapa besaran poinnya? Simak terus ya. Dalam belet tersebut, tiap-tiap pelanggaran memiliki poin-poin yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk pelanggaran terbagi menjadi 3, pelanggaran sedang, pelanggaran ringan, dan pelanggaran berat. Masing-masing ada poinnya apabila sudah mencapai poin tertinggi atau angka penalti, maka SIM dapat dicabut sementara ataupun permanen sesuai putusan pengadilan. Setiap pelanggaran akan diakumulasikan dan terbagi atas 2 penalti. Setiap pemilik SIM maksimal diberikan batas 12 poin dan 18 poin. Lebih lanjut, dalam pasal 35 disebutkan bobotnya ini mulai dari 1 hingga 5 poin, termasuk jenis pelanggarannya. Berikut rincian-rinciannya. Ada 11 pelanggaran yang mendapatkan 5 poin. Yang pertama, tidak punya SIM. Yang kedua, berkendara atau mengemudi tidak konsentrasi. Nomor 3 adalah kendaraan bermotor atau ranmor beroda 4 atau lebih tidak dilengkapi dengan persyaratan teknis. Yang nomor 4, kendaraan bermotor roda 4 atau lebih tidak layak jalan. Yang nomor 5, melanggar aturan perintah, rambu atau marka jalan. Yang nomor 6, langgar aturan perintah atau larangan alat pemberi isyarat lalu lintas. Nomor 7, langgar aturan gerakan lalu lintas. Nomor 8, ranmor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir. Nomor 9, ini melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi ataupun paling rendah. Nomor 10, kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalanan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup dan atau ada isyarat lain. Nomor 11, kendaraan bermotor berbalapan di jalan. 11 pelanggaran yang mendapatkan 3 poin. 1, ranmor yang dipakai di jalan dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. Nomor 2, ranmor yang dipakai di jalan tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 3, ranmor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda. Nomor 4, sepeda motor yang dipakai di jalan yang tidak mempunyai persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, kemudian klakson tintin, lampu utama, kemudian lampu rem, kemudian lampu penunjuk arah, kemudian alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Nomor 5, ranmor beroda 4 atau lebih di jalan tidak memenuhi persyaratan layak jalan. Nomor 6, ranmor langgar marka jalan, alat pemberi isyarat, dan batas kecepatan. Nomor 7, ranmor tanpa STNK dan STCK, surat tanda coba kendaraan, mobil roda 4 atau lebih tanpa surat uji berkala. Nomor 8, tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan. Nomor 9, mengemudikan ranmor angkutan barang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar, muat,
waktu operasi, dan rekomendasi dari instansi terkait. Yang nomor 10, mengemudikan ranmor angkutan umum barang yang tidak memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan. Yang nomor 11, mengemudikan ranmor umum tanpa izin. Ada 20 pelanggaran yang mendapatkan 1 poin. Yang pertama, perilaku yang mengganggu fungsi rambu marka jalan, alat pemberi isyarat, fasilitas pejalan kaki, alat pengaman pengguna jalan. Nomor 2, ranmor umum dalam trayek tak singgah di terminal. Yang ketiga, ranmor tanpa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, kemudian pembuka roda, dan P3K. Nomor 4, pengemudi tidak patuh petugas kepolisian di jalan. Nomor 5, mengemudikan sepeda motor tak layak jalan. Yang nomor 6, melanggar aturan gerakan lalu lintas, parkir, prioritas, langgar aturan, bergandengan, dan penempatan dengan kendaraan lain. Nomor 6, melanggar aturan gerakan lalu lintas, parkir tak memberi hak utama ranmor yang dapat prioritas, kemudian langgar aturan bergandengan dan penempatan dengan kendaraan lain. Nomor 7, tidak bisa menunjukkan SIM yang sah. Nomor 8, tidak menggunakan sabuk pengaman. Nomor 9, tidak pakai helm untuk ranmor selain sepeda motor tanpa rumah-rumah. Yang nomor 10, pengendara dan penumpang sepeda motor tanpa helm. Nomor 11, berboncengan sepeda motor lebih dari 2 orang. Nomor 12, tidak menyalakan lampu ranmor di malam hari dan sepeda motor di siang hari. Nomor 13, belok dan balik arah tanpa sen. Nomor 14, berpindah jalur tanpa isyarat atau sen. Nomor 15, langgar jalur tak berhenti saat turun naik penumpang, tidak menutup pintu pada saat jalan. Nomor 16, ranmor angkutan barang tidak menggunakan sesuai dengan kelas jalan. Nomor 17, ranmor angkutan penumpang umum ngetemnya sembarangan, tidak berhenti di halte dan keluar trayek. Nomor 18, ranmor angkutan barang angkut orang. Nomor 19, penyalahgunaan izin ranmor angkutan orang dengan tujuan tertentu, tapi menaikkan atau menurunkan penumpang lain sepanjang perjalanan. Nomor 20 yang terakhir, ranmor angkutan barang tanpa dokumen perjalanan. Sementara poin untuk kecelakaan lalu lintas tercantum dalam pasal 36, bobotnya mulai dari 5 sampai 12 poin. Untuk penambahan 5 poin ada 2, yaitu nomor 1, gaya mengemudi membahayakan nyawa dan barang. 2, lalai hingga menyebabkan kecelakaan yang membuat kerusakan kendaraan atau barang dan luka ringan. Untuk penambahan 10 poin ada 3, yaitu nomor 1, merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi. Yang nomor 2, sengaja mengemudikan ranmor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Yang nomor 3, kabur saat terlibat kecelakaan dan tidak melapor. Untuk penambahan 12 poin ada 2, yaitu nomor 1, lalai mengemudikan sehingga jadi penyebab kecelakaan dengan korban luka berat dan meninggal dunia. Yang kedua, sengaja mengemudikan dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa atau barang. Setelah mengetahui besaran nilainya, bagi teman-teman pemilik SIM yang sudah melewati batas poin tertentu akan menerima sanksi pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan berkekuatan tetap. Bagaimana mekanismenya? Pertama, akumulasi poin pelanggaran berjumlah 12 ada 2. Aturan tentang pemilik SIM yang mencapai 12 poin
ada di pasal 38. Yang pertama, pemilik SIM yang mencapai 12 poin sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 2 huruf A dikenai sanksi penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara SIM sebelum putusan pengadilan. Yang kedua, pemilik SIM yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud ayat 1 harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi apabila ingin mendapatkan SIM kembali yang telah dikenakan sanksi penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara SIM. Kedua, akumulasi poin pelanggaran berjumlah 18, ini ada 3. Sebelum dilanjut, Rejosari Channel, subscribe dan loncengnya jangan dilupakan. Aturan tentang pemilik SIM yang mencapai 18 poin tertuang dalam pasal 39. Yang pertama, ini pemilik SIM yang mencapai 18 poin sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 2 huruf B dikenai sanksi pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, pemilik SIM yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus melaksanakan putusan pengadilan tersebut berikut masa waktu sanksi pencabutan SIM apabila ada dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terakhir, setelah masa waktu sanksi pencabutan SIM sebagaimana dimaksud ayat 2 berakhir, pemilik SIM dapat mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan SIM dengan ketentuan harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi dan mengikuti prosedur pembuatan SIM baru. Nah, itulah aturan-aturan poin pelanggaran SIM selain ditilang. Jadi buat teman-teman ketika berkendara di jalan raya berhati-hatilah. Namun kapan pelaksanaan aturan Perpol nomor 5 tahun 2021 ini diterapkan? Menurut informasi bahwa aturan ini akan disesuaikan setelah adanya sosialisasi dan mungkin setelah pandemi ini berakhir, aturan ini akan diterapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.